Hello guys, pernah nemu soal ini atau soal ini dan berakhir bingung ini ngerjainnya pakai senilai atau berbalik nilai ya? Mending simak video berikut yuk. Perbandingan terdiri dari dua, yaitu ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Bedanya apa sih? Jadi perbandingan senilai itu yaitu perbandingan yang jika suatu nilai A itu bertambah dan A ini berbanding dengan B, maka B-nya itu juga ikut bertambah. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai, jika A-nya bertambah maka B-nya berkurang. Nah, contohnya gimana? Jadi untuk yang perbandingan senilai ini, contohnya jika ada jumlah orang dalam suatu komunitas berbanding dengan jumlah makanan. Nah, jadi kan kita bisa lihat kalau semakin banyak orangnya, maka semakin banyak makanan yang dibutuhkan. Sedangkan untuk yang berbalik nilai, itu contohnya misal ada jumlah orang tertentu berbanding dengan waktu pengerjaan. Jadi kan kita bisa lihat tuh semakin banyak orangnya, maka semakin sebentar waktu pekerjaan. Jadi intinya perbandingan senilai ini, nilai A dan B-nya itu beriringan, sedangkan yang berbalik nilai A dan B-nya itu berlawanan. Nah, tips dalam mengerjakan soal perbandingan ini, kita pikir dulu nih secara logika kira-kira nilainya beriringan atau berlawanan. Baru deh kita bisa nentuin kira-kira pakai yang senilai atau yang berbalik nilai. Kita langsung ke cara pengerjaan. Jadi gimana sih pengerjaan perbandingan senilai dan apa bedanya itu dengan berbalik nilai? Misal nih ada A orang ini menghabiskan B kilo beras. Nah, terus ada C orang itu menghabiskan D kilo beras. Nah, karena perbandingannya ini sebanding, maka kita bisa buat A banding C atau A per C sama dengan B per D. Nah, untuk yang berbalik nilai, misal ada A orang itu mengerjakan suatu pekerjaan selama B hari. Kemudian ada C orang itu mengerjakan selama D hari. Maka kita buat perbandingannya itu berbalik. Jadi A banding C itu sama dengan, karena berbalik nilai, jadi kita buat D dan B-nya itu dibalik. Ini kan A orang B hari, C orang D hari. Jadi kalau A-nya di atas, si B-nya itu di bawah, dan C-nya di bawah, D-nya di atas. Jadi kelihatan kan untuk yang senilai itu A per C sama dengan B per D. Sedangkan yang berbalik nilai itu A per C sama dengan D per B. D dan B-nya dibalik. Kita langsung ke contoh soal yang tadi. 8 liter bensin itu bisa digunakan untuk menempuh jarak sejauh 56 km. Nah, berapa liter bensin kalau jaraknya 84 km? Secara logika, semakin jauh jarak yang kita tempuh, maka semakin banyak bensin yang kita butuhkan kan? Jadi, karena itu kita menggunakan perbandingan senilai. Karena perbandingan senilai, jadi 8 itu per X sama dengan 56 per 84. Nah, ini tinggal dikali silang, 8 dikali 84, X dikali 56. X dikali 56, 56X. Kemudian 8 dikali 84. Nggak perlu kita kalikan dulu. Jadi, X sama dengan 8 dikali 84 per 56. Nah, 8 dan 56 kan bisa dicoret, sama-sama dibagi 8. 56 dibagi 8 itu 7. Jadi kita dapat 84 per 7. 84 dibagi 7, 12. Jadi untuk 84 km itu dibutuhkan 12 liter. Lanjut ke contoh soal yang kedua. 8 pekerja itu membutuhkan waktu 12 hari. Nah, berapa tambahan pekerja
kalau waktunya 2 hari, karena tambahan pekerja berarti 8 itu kita tambahkan dengan X. Dalam hal ini, semakin banyak pekerja maka waktu pengerjaan akan semakin sedikit kan. Jadi, jika pekerjanya bertambah, maka waktunya berkurang. Karena itu kita gunakan perbandingan berbalik nilai. Untuk ruas kiri kita buat 8 per 8 ditambah X. Itu sama dengan, karena berbalik nilai jadi dibalik 2 per 12. Jadi 8 per 8 ditambah X, 2 per 12. Ini sama aja kali silang juga. 8 tambah X itu dikali 2 dan 8 dikali 12. Jadi 2 dikali 8 tambah X sama dengan 8 dikali 12. 2 dikali 8, 2 dikali X. 2 kali 8 kan 16, ditambah karena tandanya tambah, 2 kali X, 2X, sama dengan 8 dikali 12, 96. Jadi 2X sama dengan 96, 16 nya pindah ruas, karena positif pindah ruas jadi negatif. 2X sama dengan 96 kurang 16, 80. Jadi X sama dengan 80 dibagi 2. 80 bagi 2 itu 40. Jadi dibutuhkan tambahan sebanyak 40 pekerja untuk menyelesaikannya dalam 2 hari.